Sahabat Indonesia Nusantara Raya, saat ini saya berada di posisi yang paling strategis di era kerajaan Majapahit dulu pada tahun 1358, yaitu di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang membawa kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan. Nah, tempat ini sangat bersejarah sekali waktu itu karena ini menjadi bagian dari dermaga emas, yaitu Pelabuhan Canggu, pelabuhan atau dermaga utama yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit. Nah, seberapa utama? Mungkin bisa dibayangkan ya, bagaimana besarnya dan sibuknya aktivitas ekonomi dan militer di Gapura Surya, Surabaya, Tanjung Perak. Nah, sama persis dengan kondisi di Tanjung Perak. Jadi ada bongkar muat peti kemas, kemudian juga ada bongkar muat penumpang, juga ada pangkalan angkatan laut. Hampir sama, bisa dikatakan sama persis dengan pelabuhan Tanjung Perak. Nah, di balik pintu air 3 itu, ada 3 pintu air di depan kita itu. Nah, disitulah merupakan areal Canggu. Jadi desa Canggu sekarang dari situ sampai sekitar 9 atau 10 kilo ke arah utara ya. Nah, ramainya seperti apa? Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa nilai utamanya sangat tinggi. Mungkin kalau ini dibiarkan di sini pelabuhannya akan semakin ramai gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya bongkar muat barang dagangan yang datang dari luar negeri. Semua kapal dari luar negeri, dari Cina, kemudian juga dari Eropa akan berhenti di sini. Kemudian kalau ingin ke kerajaan atau pusat kerajaan Majapahit harus bergerak ke arah barat sana menuju Pelabuhan Bubat sekitar 9 kilo, kemudian bergerak ke arah selatan menggunakan jalan darat sekitar 9 kilo. Nah, baru sampai di Trowulan, pusat kerajaan Majapahit. Nah, timbul pertanyaan, apakah sungai selebar ini muat untuk kapal waktu itu yang cukup besar dan juga pangkalan angkatan laut? Ya, tentu saja berdasarkan data yang disampaikan oleh budayawan Mojokerto, Putut, bahwa di sini atau sungai ini lebarnya dulu ketika di era kerajaan Majapahit antara 2 km sampai 3 km atau ya 2000 sampai 3000 meter ya. Jadi cukup lebar, termasuk tempat saya berdiri ini akan terkena wilayah sungai ya. Nah, beberapa catatan seberapa ramainya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini sebagai tempat bongkar muat barang dagangan dari Cina, dari Eropa juga. Nah, selain itu juga sebagai tempat pangkalan angkatan laut kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan agraris dan maritim sekaligus. Ini hebatnya. Pusat kerajaan berada di pedalaman, tetapi memiliki angkatan laut yang begitu kuat yang dipimpin oleh Jenderal Mpu Nala atau Laksamana Nala ya, yang berada atau lokasinya ya di Pelabuhan Canggu ini. Jadi beberapa catatan akan kita buka lagi nanti ya. Nah, ini wilayah yang ada Pelabuhan Canggunya di balik pintu air itu. Nanti akan kita lihat ke sana. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Kemudian untuk Anda tekan tombol loncengnya di sebelah kanannya tombol subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi sejarah semacam ini. Nah, ini kita berada di baliknya pintu air tadi ya. Jadi ini merupakan wilayah Canggu, Desa Canggu. Resmi namanya Desa Canggu. Kemudian di sana juga ada namanya Dusun Pelabuhan gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, lebarnya sungai ini sebetulnya 2 km sampai 3 km ya. Sungainya ada di sebelah kiri kita ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah jalan. Kemudian di seberangnya jalan itu ada perkampungan. Nah, itu juga elevasi tanahnya hampir sama dengan ketinggian air di sungai itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sebetulnya dulu wilayah sungai yang cukup lebar dan cukup dalam, sama dengan sungai-sungai besar yang ada di Sumatera dan juga di Kalimantan saat ini ya. Nah, di sini merupakan tempat yang sangat bernilai sejarah. Beberapa catatan juga menunjukkan bahwa warga yang membangun rumah atau membongkar tanah di sini kadang masih menemukan bagian kapal yang cukup lebar ya. Jadi bisa papan
papan dari kapal, kemudian juga peralatan-peralatan kapal itu masih ditemukan di wilayah Canggu ini. Nah, dari awal sampai saat ini namanya juga tetap Canggu ya, dan ini menunjukkan bahwa memang ini tempat yang dimaksud di prasasti Canggu itu yang berupa lempengan logam yang jumlahnya 5, tapi lebih sebetulnya yang ditemukan 5 ya. Nah, ini secara administrasi tetap Desa Canggu. Jadi ini jadi saksi, artinya desa ini sebetulnya merupakan wilayah yang sangat tua. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, pelabuhan atau dermaga Canggu ini sudah ada sejak era Singasari. Karena pada waktu Baginda Raja Kertanegara menerima utusan dari Cina, maka kapalnya pun bersandar di dermaga Canggu ini. Kemudian berjalan ke arah selatan melalui Pandaan, kemudian ke arah selatan lagi baru nyampe di ibu kota kerajaan Singasari yang waktu itu yang jadi raja adalah Baginda Raja Kertanegara. Nah, bahkan jauh sebelum itu ketika Raja Airlangga yang memerintah Kauripan itu di wilayah Sidoarjo juga memerintahkan membangun dam. Nah, pembangunan dam itu muncul di Prasasti Kamalagian di wilayah Sukodono ya, berupa batu besar. Nah, ini dusun pelabuhan Desa Canggu sampai sekarang masih diabadikan, namanya menjadi salah satu dusun di wilayah Desa Canggu. Bahkan ini kalau kita tarik ke arah utara lagi, lebih jauh lagi, di sana kita juga masih tetap menemukan yang namanya desa, tetap namanya dusun pelabuhan, tetapi masuk wilayah kecamatan lain. Artinya pelabuhan Canggu ini memang wilayahnya cukup luas ke arah utara. Nah, diceritakan juga bahwa di pelabuhan ini memang fokusnya adalah dermaga militer, kemudian dermaga bongkar muat barang tadi, kemudian juga ada bongkar muat penumpang. Nah, tetapi ternyata ini pun masih belum mampu untuk menampung kepentingan warga dan kerajaan Majapahit saat itu ya, sehingga dijelaskan dalam prasasti Canggu itu juga. Maka ada lagi dermaga satelit ya, yaitu ada dermaga Terung yang ada di wilayah Sukodono sana, kemudian juga ada dermaga Bubat yang ada di barat. Jadi ini untuk membantu kepentingan masyarakat yang menumpang kapal laut ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa ramainya dan betapa besarnya perputaran ekonomi di sini yang cukup besar, sehingga Maharaja Prabu Hayam Wuruk harus membuat prasasti untuk mengatur semuanya supaya bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perkembangan Majapahit. Tidak hanya di situ, tetapi di bagian atau menjadi satu kesatuan dengan dermaga Canggu ini, sepanjang Sungai Brantas itu ada 44 penyeberangan. Jadi untuk menghubungkan wilayah Majapahit di bagian selatan Sungai Brantas yang ada di Mojokerto dengan yang di utara, ada 44 penyeberangan selain dermaga Canggu, dermaga Terung, dan dermaga Bubat. Ini artinya memang benar-benar menjadi urat nadi bagi kerajaan Majapahit ya, dan betapa pentingnya pelabuhan Canggu ini sendiri. Nah, sebagai bukti bahwa atau lebarnya Sungai Brantas itu 3 km, maka yang sekarang ini Sungai Brantas yang melintas di Mojokerto ini, di Jombang juga, itu hanya punya lebar sekitar 900 meter ya. Padahal kalau kita hitung 3 km maka akan masuk ke wilayah perkampungan dan perkotaan di Mojokerto. Nah, inilah yang ada di wilayah utara Sungai Brantas. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah menjadi perkampungan, tetapi ketika hujan turun, maka karena elevasi tanah sama dengan sungai yang ada di dalam Sungai Brantas, maka akan banyak genangan-genangan air ya di sisi utara Sungai Brantas dan juga di kota, di tengah kota Mojokerto. Nah, ini menunjukkan bahwa memang betul sungai yang ada di wilayah Mojokerto ini, Sungai Brantas ini lebarnya sama dengan sungai-sungai yang ada di Sumatera dan juga di Kalimantan yang sangat lebar. Selain itu juga didukung dengan bukti toponimi ya, nama-nama daerah yang ada di sepanjang Sungai Brantas ini, yaitu ada yang namanya Kedung Gagak, artinya kedung, dan merupakan
tempat berkumpulnya gagak. Kemudian juga ada jabung, yaitu tanaman yang khas ada di bantaran sungai. Nah, itu semua menjadi bukti bahwa memang artinya dulu sungai ini sangat lebar ya, dan memberikan urat nadi bagi perekonomian kerajaan Majapahit.